muncul antipati dari anak-anak itu sendiri kan. Kemudian misalnya buat apa, misalnya pernyataan mereka nih ya, buat apa saya pandai pandai gitu kan, mendapat ranking, tapi kemudian saya kalah sama umur. Ada nggak praktek-praktek koruptif atau nepotisme dalam proses PPDB Pak di DKI Jakarta itu? Diseleksi regulasi inilah yang kemudian sebenarnya menurut kami banyak masalah sebetulnya. Pertama misalnya terjadi diskriminasi. Oke, kembali lagi bersama JPPI TV. Iya, tak apa ini kontennya. Pokoknya ini konten insya Allah akan memberikan kita perspektif-perspektif baru tentang arah pendidikan Indonesia. Nah, teman-teman semua, sekarang kita kembali berbicara dengan hal yang sekarang sedang akan dihadapi banyak orang, yaitu tentang proses penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Nah, di banyak tempat, di banyak lokasi, teman-teman, ternyata DKI Jakarta ini yang paling banyak masalahnya dalam proses penerimaan peserta didik baru ini. Maka itu kita mendatangkan seorang yang lama bergerak di dalam dunia pendidikan, lama menjadi aktivis, pemantau, pengawas pendidikan, yaitu Bapak Jumono. Pak Jumono dari Koloni 1881. Itu kalau teman-teman tahu 1881 itu adalah tanggal di mana dihapusnya sekolah rintisan bertaraf internasional. Itu adalah hasil dari jerih payah Pak Jumono bersama kawan-kawannya saat itu untuk menghapus diskriminasi dalam pendidikan, yaitu tentang sekolah rintisan bertaraf internasional. Baik, Pak Jumono, selamat sore. Selamat sore Mas Ari. Oke. Pak Jum, ini bagaimana sih ininya? Kenapa DKI Jakarta itu selalu menjadi sorotan dalam penerimaan peserta didik baru? Istilahnya ada surat marut PPDB di DKI, itu selalu ada setiap tahunnya seperti itu. Itu kenapa sih Pak? Boleh cerita sama kita? Ya, terima kasih Mas Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, selamat sore untuk kita semua pemirsa JPPI TV. Ya, saya pikir pertama kenapa terjadi carut marut di proses PPDB DKI. Pertama saya kira bahwa animo warga masyarakat DKI Jakarta untuk mengakses sekolah negeri itu tinggi. Pertama karena di sekolah negeri baik di jenjang SD, SMP, SMA di Jakarta ini gratis. Oke. Ya, itu. Tapi kemudian kan timbul masalah. Pangkal masalah terjadi carut marut PPDB di Jakarta adalah sejak awal, apalagi sejak tahun 2, bahkan sepertinya sejak saya masih sekolah dulu di sekitar tahun 80-an, sebenarnya jumlah sekolah negeri dengan jumlah lulusan itu memang tidak sebanding. Jadi sampai saat ini jumlah lulusan dengan ketersediaan bangku di sekolah negeri itu memang tidak sebanding. Ya, nah inilah pangkal masalah saya kira. Ketika animo masyarakat, ketika animo warga masyarakat DKI untuk mengakses sekolah negeri, sementara daya tampungnya terbatas. Oke. Ya, ini jadi pangkal masalah, ya kan, pangkal masalah. Dan yang agak memperhatikan tentu saja bahwa Pemprov DKI dan Dinas Pendidikan tidak melakukan upaya. Saya kira itu bagian dari carut marut ya di proses PPDB. Sementara mungkin ada hal-hal lain, ya kan, carut marut hal lain yang terjadi sebetulnya baik di proses belajar di sekolah dan sebagainya. Itu juga bagian yang nanti akan muncul sebuah carut marut. Gitu Mas Ari. Jadi poinnya itu di ini ya Pak. Jadi di ketersediaan sekolah negeri yang gratis dibiayai oleh pemerintah
dengan animo masyarakat atau paling tidak jumlah siswa murid yang akan bersekolah dari tingkat SD ke SMP, SMP ke SMA itu nggak sebanding gitu ya Pak. Akhirnya disitulah kayak ada dibatasi umur dan lain sebagainya gitu Pak. Jadi artinya ada pelayanan infrastruktur yang harusnya diselesaikan oleh pemerintah, tapi itu nggak dilakukan, malah mengorbankan anak-anak. Nah, aku pengen tanya Pak, dari pengalaman Pak Jum, karena Pak Jum ini kan koloni 1881 ini kan isinya adalah para wali murid, ya wali murid di DKI Jakarta. Nah, ini apa sih Pak pengalaman Bapak dari surat marutnya PPDB ini, lalu kemudian merampas hak seorang anak untuk bersekolah? Ada nggak Pak cerita-cerita itu Pak? Iya, yang pertama tadi karena ketimpangan ya antara jumlah lulusan dengan ketersediaan bangku di sekolah negeri. Yang kedua, Pemprov DKI Jakarta dan Dinas Pendidikan khususnya itu hanya kalau bahasa kami mengotak-atik soal regulasi seleksinya. Nah, di seleksi regulasi inilah yang kemudian sebenarnya menurut kami banyak masalah sebetulnya. Pertama misalnya terjadi diskriminasi, ya kan? Diskriminasi ketika misalnya umur menjadi salah satu seleksi, ya kan? Penentu diterima atau tidak diterima seorang siswa. Yang kedua, ada sebagian kelompok-kelompok masyarakat yang memang diberi fasilitas untuk mendapatkan sekolah negeri dengan cara yang mudah. Ya kan? Bahasa kami diberi karpet merah. Kami setuju bahwa kelompok-kelompok miskin ini memang harus diperhatikan oleh Pemprov. Tapi dalam hal layanan, saya kira semua anak harus mendapatkan hak yang sama. Ya, apakah dia dari kelompok kaya, kelompok miskin, itu harus mendapatkan pelayanan sama. Apakah dia dari kelompok disabilitas atau kelompok katakanlah tidak pandai dan pandai, itu sebenarnya mereka harus mendapatkan layanan yang sama. Dalam hal layanan ya. Dalam hal layanan mestinya mereka mendapatkan hak yang sama. Tapi ini kan kemudian ada diskriminasi di situ. Ada diskriminasi ketika kelompok-kelompok miskin sudah difasilitasi, kemudian juga diberikan kemudahan-kemudahan. Ya kan, ini yang disebut afirmasi. Pada prinsipnya kami setuju. Bahwa pemerintah membantu kelompok-kelompok miskin. Tapi dalam hal layanan mestinya nggak bisa begitu. Artinya gini saya mau katakan, pemerintah harusnya membantu kalau kelompok miskin ini pembiayaan, ya kan, pembiayaan secara personal, kan, kelompok miskin harus dibantu uang sekolahnya dan sebagainya, ya kan, itu yang harusnya dilakukan oleh Pemprov, ya kan. Nah kemudian dari sulitnya soal akses di regulasi ini, kemudian banyak masyarakat yang sebetulnya kan, kalau saya bilang sih gaptek ya. Karena sistem online ini juga menciptakan sebuah dilema baru sebetulnya. Ya kan, dilema baru ketika misalnya regulasinya yang panjang itu, ya, yang panjang itu artinya kalau nggak salah sampai 30 halaman itu kalau dibaca dengan baik, ya kan, masyarakat juga nggak mudah, ya kan. Ini problem sebetulnya, ya kan. Saya sih masih berpikir bahwa sebetulnya kan masyarakat kita bukan masyarakat membaca, tapi masyarakat yang mendengar, masyarakat yang lisan, bukan masyarakat yang menulis gitu. Nah ini juga jadi masalah. Saya lihat di beberapa grup WA misalnya, grup WhatsApp orang tua masih banyak menanyakan gimana ya cara daftarnya, kalau pernah pendaftaran bagaimana sih memverifikasi dan sebagainya. Kan hal-hal ini saya kira sebuah kesulitan ya bagi orang tua murid. Ini sebuah kesulitan. Nah, dengan adanya kesulitan itu yang saya kira sebetulnya ditangkap oleh Dinas Pendidikan maupun Pemprov, bahwa masyarakat sepertinya tidak mendapatkan pelayanan yang mudah. Tapi lagi-lagi Dinas Pendidikan maupun Pemprov tidak melakukan upaya gimana supaya masyarakat lebih mudah gitu. Saya mau mengumpamakan misalnya, kalau orang membuat, ini kan sama-sama pelayanan publik nih sebetulnya. Sektor pendidikan, sektor kesehatan, atau sektor kependudukan, ini kan layanan publik kan. Tapi di dua sektor itu, ya pendudukan, kesehatan, itu lebih mudah masyarakat mengakses. Misalnya untuk bikin KTP atau untuk membuat
kartu Jakarta Sehat, mereka hanya membutuhkan bahwa kartu keluarga, kartu yang lain, surat pengantar dan sebagainya, kelurahan udah selesai, bisa. Tapi dalam proses sektor pendidikan mereka sangat kesulitan. Nah inilah iya kan yang tidak dilakukan oleh Pemprov maupun dinas pendidikan. Itu Mas Ali, saya kira ada apa namanya, ada diskriminasi saya kira dalam hal layanan ya, dalam hal layanan gitu. Jadi PPDB ini selain tadi tentang fasilitasnya yang belum memadai, PPDB zonasi dan lain di Jakarta, terus kedua tentang regulasi itu yang diskriminatif. Dari itu semua Pak, kira-kira dari pengawasan atau yang Bapak tahu itu ada nggak praktek-praktek koruptif atau nepotisme dalam proses PPDB Pak di DKI Jakarta itu? Ya, kalau korupsi saya tidak tahu persis, tapi karena kan begini, sistem bukan sistem, proses PPDB ini mulai dari awal ya, membuat kebijakan, kemudian menyewa provider, kemudian berapa yang dikeluarkan, kami kan nggak pernah tahu, karena memang Pemprov maupun dinas pendidikan tidak memberitahu kepada masyarakat. Nggak transparan. Ya, mungkin karena nggak transparan. Yang kedua, mungkin tidak ada masyarakat yang menanyakan. Ya kan, berapa sih kebutuhan untuk proses PPDB ini? Ya kan, masyarakat nggak tahu gitu loh. Ya kan. Nah ini satu. Yang kedua, soal nepotisme. Nepotisme bisa saja terjadi. Bisa terjadi misalnya di jalur PTO, jalur perpindahan orang tua, ini bisa terjadi. Ada pengalaman ya, ada pengalaman bahwa kemudian ketika dia di jalur di jalur prestasi gagal, di jalur donasi gagal, kemudian ada orang yang mencoba, tanda kutip ya, mencoba-coba dia melalui jalur PTO, ya, dan ternyata berhasil. Nah berhasil ini dugaan kami itu memang dibantu orang pihak panitia PPDB DKI. Jadi maksudnya itu tadi ada misalnya orang tua dengan anak yang tinggalnya di Blitar, di Tangerang gitu ya? Bukan, di Jakarta juga justru. Oh di Jakarta juga. Juga. Tapi kan orang tuanya kemudian ditugaskan ke luar kota. Oke. Ya kan, ditugas ke luar kota. Ya kan, mestinya dia tetap harus melalui proses PTO, ya kan? Atau murni dia sebetulnya bisa mengikuti sama seperti anak-anak Jakarta. Tapi lagi-lagi tadi saya bilang tanda kutip ya, dia memanfaatkan itu, ya kan? Kemudian berhasil. Ya kan? Itu yang ada beberapa temuan sih yang nanti bisa kita perdalam, ya kan? Bahwa jalur PTO ini ada orang yang mengakali. Oke, ada orang yang berusaha untuk bisa menyekolahkan anaknya itu melalui jalur PTO dengan cara ya ngakali regulasi. Nah, kalau ketemu siapa yang nah terus Pak, tadi saya tangkap itu Bapak cerita tentang diskriminasi. Bahwa PPDB ini PPDB di DKI Jakarta itu diskriminatif, artinya seperti itu kan. Ya. Nah, aku mau ini Pak, Bapak pernah nggak ada kasus atau masalah yang pernah dihadapi oleh Bapak atau oleh koloni atau koalisi pendidikan DKI tentang diskriminasi ini, pernah nggak Pak? Ya, kami pernah mendapatkan itu, ya kan, di jalur inklusi, jalur inklusi, ya kan. Nah, waktu itu kami sudah mendaftarkan 2 anak inklusi ini ke salah satu sekolah di Jakarta Pusat, ya kan. Kemudian sesuai prosedur lah kita melakukan pendaftaran lewat online dan sebagainya. Nah, di online ini sebetulnya setelah didaftarkan mestinya ada verifikasi. Nah ini kami tunggu-tunggu tidak diverifikasi sampai tenggat waktunya mau habis. Oke. Kami akhirnya terpaksa mendatangi sekolah tersebut. Betul bahwa di sana kemudian tidak terverifikasi, kemudian jadi masalah, timbul masalah kemudian. Karena dia
Karena siswa inklusi tadi itu. iya, karena petugas panitia di sana tidak segera memverifikasi pendaftaran anak inklusi ini. Satu itu. Yang kedua, kenapa saya bilang diskriminasi? Di dalam PPDB ini baik di berbagai jalur, zonasi, prestasi dan sebagainya. Ketika daya tampungnya terbatas, sementara jumlah pendaftar banyak, kuotanya terbatas, maka yang dilakukan adalah seleksi umur. Oke. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 soal tentang perlindungan anak, Undang-Undang Perlindungan Anak. perlindungan anak itu clear tuh di pasal 21 bahwa tidak boleh ada diskriminasi. Satu itu, yang kedua, urutan kelahiran tidak boleh menjadi penentu diterima atau tidak diterimanya seorang anak Dalam pelayanan publik apa? dalam pelayanan, iya, pelayanan publik, Pendidikan, kesehatan, dan sebagainya kan lomba-lomba dan sebagainya. Oh, lomba-lomba. Iya, lomba-lomba kan kadang ya kita sering temui kan, kalau misalnya anak ini lebih muda. Cuma biasanya kan kalau lomba-lomba itu, misalnya lomba musik, kalau ini anak 5 sampai 15 tahun. Iya. Nah, gitu kan itu fair. Iya. Kan? Jadi kalau misalnya kemudian lomba untuk umum, terus kemudian ada yang kecil atau kalau ditolak itu nggak fair. Berarti Nggak fair, harusnya iya. di undang-undang itu mengatakan umur tuh harusnya nggak boleh, Urutan kelahiran urutan kelahiran nggak boleh Nggak boleh. menjadi penghambat anak untuk ikut kegiatan audisi, seleksi atau mendapatkan pelayanan publik lagi. kecuali misalnya kegiatan-kegiatan itu memang berbahaya misalnya. Oh iya, memang ada umurnya, ada itu. spesifikasi umur sekian. Itu saya kira bagian dari diskriminasi ya, dari Oke. proses PPDB terhadap anak-anak. Ada Pak ceritanya yang anak kemudian nggak bisa sekolah karena umurnya terlalu Iya, banyak. banyak Banyak kejadian seperti itu kan. Di awal-awal PPDB aturan zonasi ini banyak. Jadi agak memperhatikan, kemudian kan muncul antipati dari anak-anak itu sendiri kan. Kemudian misalnya buat apa, misalnya pernyataan mereka nih ya, buat apa saya pandai gitu kan, mendapat ranking, tapi kemudian saya kalah sama umur, gagal karena umur. Kan ada hal gitu, terjadi pernyataan-pernyataan seperti itu. Begitu. Itu saya kira yang harus diperhatikan sebetulnya, ya kan, oleh Pemprov maupun Dinas Pendidikan. Ada diskriminasi dalam hal seleksi itu. Oke, jadi diskriminasi. Tapi kalau saya bisa ini ya, masalahnya itu dari mulai peraturannya bermasalah, terus mulai akhirnya melahirkan diskriminasi, Iya. melahirkan ketimpangan, melahirkan apa namanya kesenjangan Iya. lah. Iya. Gitu ya. Nah Pak, kira-kira Pak, dari sekian lama gitu Bapak berkecimpung dengan teman-teman, dengan kawan-kawan yang lain, kira-kira apa sih Pak yang harusnya dilakukan pemerintah? Iya. Walaupun ini mungkin nggak solusi ya Pak, bukan Iya. solusi. Kalau solusi kan lebih enak pemerintah dapat solusi dari kita kan. Iya. Jadi kira-kira harus lo ngapain sih? Ya spill dikit lah. Ya. Nah. Pertama yang agak kami sesalkan adalah bahwa DKI ini APBD-nya kan lumayan besar. Besar Pak, benar. Ya kan, dananya melimpah ruah, kemudian sumber daya manusianya juga oke lah, bagus ya kan. Satu itu. Tapi kenapa masih terjadi hal-hal seperti ini? Misalnya soal ketimpangan jumlah lulusan dengan ketersediaan bangku sekolah negeri kan. Ini kan bisa diatasi. Ya kan, bisa diatasi. Saya mau katakan misalnya soal wajib belajar 9 tahun. Ya kan. Itu juga nggak dilaksanakan kan sama Pemprov dan Dinas Pendidikan kan. Bahwa wajib belajar 9 tahun itu sudah tertuang di dalam Perda nomor 8 tahun 2006. Ada dua butir yang harus dipenuhi sebetulnya oleh Pemprov DKI. Pertama di pasal 16 ya, di Perda nomor 8 tahun 2006 tentang sistem pendidikan, ada dua hal di pasal 16. Pertama, pemerintah daerah wajib memberikan kemudahan dan layanan kepada warga masyarakat untuk mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu, memberikan kemudahan
kemudian di butir satunya, butir D kalau nggak salah, itu pemerintah berkewajiban guna menuntaskan wajib belajar, pemerintah harus menyediakan dana. Itu clear. Nah ini kan nggak dilakukan oleh Pemprov. Ini nggak dilakukan oleh Pemprov, ya kan? Jadi bukan solusi ya. Kritik saya ketimbang mereka mengotak-atik regulasi, ya kan? Kenapa nggak menghitung sih mereka jumlah yang dibutuhkan seorang siswa, seorang anak untuk menuntaskan wajib belajar 9 tahun. Di SMP lah, di SMP berapa sih unit kos satu anak di SMP itu? Ya kan? Saya kira pemerintah bisa hitung dan mereka pasti sudah menghitung. Kalau sudah ketemu jumlahnya, kan tinggal dilihat APBD-nya berapa, cukup tidak? Ya kan, cukup tidak? Ya kan, untuk mengcover semua anak-anak di Jakarta untuk menuntaskan wajib belajar 9 tahun di jenjang SMP. Minimal itu. Ya kan? Nah, ini yang nggak dilakukan. Ini yang nggak dilakukan, ya kan itu. Jadi menghitung berapa jumlah kebutuhan untuk sekolah jenjang SMP ini nggak dilakukan. Padahal mereka sangat bisa. Intinya sebenarnya yang penting fokus ya Pak. Ya. Tujuannya ya. Kita mau tujuan wajib belajar, semua anak wajib belajar 9 tahun, 12 tahun itu aja. Mau saat capek-capek ngutak-ngutik hal yang nggak penting ya Pak. Jadi saya pikir bukan juga fokus itu, tapi niat. Ada niat. Punya niat nggak untuk menuntaskan itu sesuai yang sudah tertuang baik di undang-undang maupun di perda itu sendiri. Itu aja sebetulnya. Ya punya niat ya. Itu pemerintah punya niat nggak tuh? Punya niat tidak pemerintah, khususnya Pemprov DKI untuk menyelesaikan wajib belajar 9 tahun ini, gitu. Mas. Baik, Pak Jum, terima kasih banyak. Diskusinya sangat hangat dan sangat penuh dengan informasi-informasi baru. Intinya bahwa PPDB di DKI Jakarta masih diskriminatif, masih banyak kesenjangan. Ini mau sampai kapan? Gitu. Mau sampai kapan? Maka itu tadi harus punya niat dan fokus dalam menuntaskan apa yang sudah diamanatkan oleh undang-undang, yaitu wajib belajar buat 9 tahun, dan wajib belajar Permendikbud wajib belajar 12 tahun. Nah, itu untuk dituntaskan di seluruh Indonesia, terutama di DKI Jakarta. Cukup sekian dari saya. Ada tambahan. Boleh Pak? Ada tambahan. Ini kan kalau melihat situasinya di Jakarta ini, mestinya sih saya berharap orang tua murid atau warga masyarakat DKI Jakarta itu ikut peduli dengan proses-proses ini gitu. Artinya kepedulian mereka bisa disalurkan, bisa disampaikan, apakah itu ke dinas pendidikan atau melalui lembaga-lembaga seperti JPPI ini yang bisa mewadahi kemudian bisa memfasilitasi kepada pemerintah, ya kan? Jadi artinya masyarakat juga harus peduli, ya kan? Meskipun saya juga tahu faktor kenapa masyarakat orang tua murid tidak mau peduli, biasanya karena relasinya kan nggak seimbang nih. Relasi yang nggak seimbang ini kemudian menimbulkan semacam apa ya? Misalnya Mas Ari sebagai orang tua murid, anaknya sekolah negeri. Kemudian Ari merasa keberatan ada pungutan dan sebagainya, ya kan? Kemudian guru atau kepala sekolah bisa saja mendiskriminasi anak Mas Ari maupun karena ada relasi kuasa yang tidak seimbang itu. Nah makanya saya bilang, kalau sampai masyarakat tidak bisa melakukan itu, masyarakat orang tua murid harus menggunakan misalnya melalui JPPI gitu, supaya JPPI bisa memfasilitasi gitu, ya kan, atau kami gitu sebagainya, ya kan? Seperti itu. Jadi masyarakat juga saya harapkan lebih peduli, ya kan, untuk aware, ya kan, terhadap proses-proses pendidikan di Jakarta. Itu aja Mas Adi. Dan ditutup dengan kepedulian. Ayo harus peduli. Ada JPPI di sini, ada Koloni 181 siap untuk mengawal pendidikan Indonesia menuju lebih baik. Jangan lupa like, comment, subscribe ya. Thank you. Assalamualaikum.